dengan dosen pengampu Pak Adi Masliati SEMM. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi mengenai motivasi kerja, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Grace Angela dengan NIM 10202440. Lalu ada saya sendiri, Nurlintas Hidayah dengan NIM 10202453. Dan yang terakhir ada Feris Amakira Ana Rusli dengan NIM 10202459. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi motivasi kerja. Jadi definisi motivasi kerja sendiri yakni suatu teori yang menjelaskan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dorongan atau motivasi individu untuk bekerja dengan cara yang lebih positif, efisien, dan juga efektif. Dalam konteks ini, motivasi kerja mengacu pada suatu proses yang mengarahkan, mengatur, memelihara perilaku kerja seseorang sehingga memengaruhi tingkat kepuasan dan juga prestasi seseorang dalam pekerjaan. Nah, adapun teori dari motivasi kerja ini, yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyusun bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, ini mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan juga papan. Lalu ada yang namanya kebutuhan keamanan. Nah, ini itu mencakup seperti keamanan fisik, terus keamanan finansial, terus dan juga perlindungan dari bahaya atau ancaman. Nah, yang ketiga ada kebutuhan sosial atau kebutuhan kasih sayang. Ini bisa aja terjadi ketika dalam persahabatan, terus hubungan keluarga, dan juga hubungan merasa memiliki antar jenis kelamin. Yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Ini mencakup apresiasi atau validasi dari orang lain, terus juga status dan juga rasa percaya diri. Nah, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan yang paling besar di antara kebutuhan 4 tersebut. Ini contohnya seperti mengejar target hidup, terus mengembangkan bakat dan juga kreativitas, lalu bisa juga memaknai makna dan kepuasan diri. Meningkatkan motivasi seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kebijakan perusahaan. Terus teori Hansberg ini atau 2 faktor ini berpendapat bahwa faktor motivasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, sementara faktor higienis hanya diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Terus selanjutnya yaitu teori X dan Y di sini dari Douglas McGee Grammar. Di sini dia mengembangkan 2 pandangan berbeda tentang bagaimana manajer melihat karyawan dan memotivasi mereka yang mencakup yang 2 yaitu teori X dan Y. Teori X ini menganggap bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak ingin bertanggung jawab, dan hanya bekerja demi imbalan materi. Oleh karena itu, manajer perlu mengawasi mereka dengan ketat dan memberikan perintah yang jelas. Terus yang kedua ada teori Y, berpendapat bahwa karyawan adalah individu yang berpotensi tinggi, memiliki keinginan berkembang, bertanggung jawab, dan merasa puas
dengan pekerjaan yang menantang. Manajer seharusnya memberikan otonomi dan mendukung pengembangan diri karyawan tersebut. Terus teori ini lebih mendorong penciptaan lapangan kerja dan ekonomi, yaitu kami komunikasi terhadap karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kebutuhan Alderfer, di mana Clayton Alderfer mengembangkan teori yang lebih sederhana dibandingkan dengan teori Maslow, yaitu dengan mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, existence needs atau kebutuhan eksistensi, di mana ini mencakup mengenai kebutuhan fisiologis dan keamanan. Lalu yang kedua, ada relatedness needs atau kebutuhan hubungan, di mana kebutuhan ini mencakup untuk berhubungan dengan orang lain dan diterima dalam suatu kelompok. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Lalu yang ketiga, ada growth needs atau kebutuhan pertumbuhan, di mana kebutuhan ini untuk mengembangkan pribadi dan pemenuhan potensi diri. Alderfer menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tidak harus dipenuhi dalam urutan tertentu, jadi bisa dibolak-balikkan antara urutan yang 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan sebagainya. Dan seseorang dapat terstimulasi oleh lebih dari satu jenis kebutuhan pada waktu yang bersamaan.